Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari kita mau sama-sama bersekutu kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat kesehatan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami tahu bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami datang dalam hadirat Tuhan, membawa hati kami dan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bersemayam atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Allah yang kudus. Haleluya. Beri syukur, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu, hosana bagimu. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami rasakan kasih setia-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk mengawali pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bersabda atas kami, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membuka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, pada perikop ini di 2 Korintus ayat pasal yang keempat ini memiliki judul atau tema harta rohani dalam bejana tanah. Nah, di pembahasan kali ini Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus ingin hidup senatural mungkin, seotentik mungkin, seasli mungkin sebagaimana kehidupan Rasul Paulus setiap harinya. Baik itu dalam pelayanan pemberitaan Injil maupun dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan ingin hidup sebaik mungkin di hadapan Allah dan juga di hadapan jemaat. Nah, Rasul Paulus di sini tidak ingin menjadi orang yang tawar hati. Juga Rasul Paulus ingin menjadi seseorang yang hidup benar di hadapan Allah dan menolak segala perbuatan yang tersembunyi serta memalukan. Seperti yang tertulis di ayat yang pertama dan kedua, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat ini tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Jadi, Rasul Paulus hanya ingin memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Rasul Paulus
memberitakan dan menyatakan kebenaran tentang firman Tuhan, Rasul Paulus pun juga menyerahkan dirinya dan mempersilahkan orang lain untuk mempertimbangkan dirinya di hadapan Allah. Jadi Rasul Paulus menyerahkan penilaiannya kembali kepada orang lain untuk boleh menilai dirinya di hadapan Allah. Dan ketika ada orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Injil Kristus, itu semata-mata bukan karena orang-orang ini melihat kehidupan Rasul Paulus yang sempurna, melainkan karena orang-orang ini melihat bahwa Allah Rasul Paulus yang mengubahkan dan semakin mengubahkan Rasul Paulus menjadi semakin baik. Jadi ketika ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang menerima Injil Kristus, Rasul Paulus tidak lagi mengambil kebanggaan itu untuk dirinya sendiri, melainkan karena orang-orang ini, orang-orang yang menerima dan percaya akan Injil Kristus ini, melihat bahwa Allah yang ada di dalam diri Rasul Paulus lah yang membuatnya terpesona. Allah dalam diri Rasul Paulus yang mampu mengubah Rasul Paulus menjadi sedemikian rupa. Nah, dalam hal-hal ini pun Rasul Paulus juga ingin menunjukkan kepada kita, khususnya kepada jemaat di Korintus, bahwa Rasul Paulus sadar hidupnya diibaratkan seperti bejana tanah liat yang mudah pecah dan lemah. Nah, di ayat yang ke 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Di ayat yang ke-8 dan ke-9 ini Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus pun pernah ditindas, namun Rasul Paulus tidak terjepit. Pernah habis akal, namun tidak putus asa. Pernah dianiaya, namun tidak pernah ditinggalkan sendiri. Pernah dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, dalam keadaan ini Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus hanyalah seorang manusia biasa yang juga dapat ditindas, dapat habis akal, dapat dihempaskan. Namun Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa di dalam kelemahannya ini ada kekuatan yang melimpah-limpah. Ada harta rohani yang memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah kepada Rasul Paulus, yaitu ada Allah di dalam dirinya, ada roh Allah di dalam diri Rasul Paulus. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus untuk dapat melewati semua itu. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya lemah, maka dari itu Rasul Paulus menggunakan kekuatan yang dari Allah. Kekuatan yang berlimpah-limpah, harta rohani yang berada dalam diri Rasul Paulus, itulah yang menjadi andalan, itulah yang menjadi kekuatan untuk seorang Rasul Paulus dapat melewati itu semua. Harta itu juga ada di dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Kita semua lemah dan kita menyadari bahwa kita membutuhkan Allah. Dan sadar atau tidak bahwa kekuatan itu, harta rohani itu ada di dalam diri setiap kita, anak-anaknya, ada di dalam diri kita. Roh Allah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana respon kita, apakah kita mau menggunakan kekuatan yang melimpah-limpah itu, ataukah kita hanya akan terus menggunakan kekuatan kita sendiri. Saya percaya bahwa setiap dari kita menyukai hal-hal yang tak terbatas. Setiap dari kita pasti menyukai hal-hal yang terbatas. Namun hanya ada satu hal yang tak terbatas, yaitu kekuatan dari Allah. Kristus itu sendiri adalah pribadi yang tak terbatas. Mari kita mengandalkannya dalam kehidupan kita, karena kita menyadari bahwa diri kita lemah. Mari kita mengandalkan harta rohani tersebut. Mari kita mengandalkan kekuatan yang berlimpah-limpah. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita lemah,
Jangan kita menggunakan kelemahan itu untuk kita berbuat dosa. Jangan lalu kita berkata, kan saya masih hidup dalam daging, saya orang yang lemah, makanya saya jatuh dalam dosa. Jangan kita menggunakan kelemahan kita untuk kita hidup dalam dosa. Mari kita menggunakan kelemahan kita untuk kita menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih, ada kekuatan yang luar biasa yang tersimpan dalam diri kita, yang diberikan Allah Bapa kepada kita, yaitu Kristus Yesus yang ada dalam hati kita masing-masing. Mari kita menggunakan kekuatan yang berlimpah-limpah itu untuk kita berdiri teguh, untuk kita melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita lemah, kita juga menyadari bahwa kita seorang manusia biasa, kita bisa dihancurkan, kita bisa dihempaskan, kita bisa kehabisan akal seperti tadi di ayat ke-8 yang ke-9. Kita dianiaya namun kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita dihempaskan namun kita tidak binasa. Ketika kita menyadari kita lemah, kita menyadari kita seorang manusia biasa, kita dapat kita dapat mengalami semuanya itu. Namun di dalam kelemahan kita, mari kita menyadari bahwa ada kekuatan tersembunyi, ada kekuatan dari Allah yang akan memampukan kita untuk melewati semua itu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kayak mengucap syukur ketika Tuhan memberikan harta rohani kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kayak mengucap syukur Tuhan ketika kekuatan yang melimpah-limpah senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.